Oke, apa kabar kalian semua? Di konten saya yang kemarin membahas petani sengaja dimiskinkan, banyak banget viewersnya. Dan banyak banget yang komen. Ada yang komen negatif dan ada yang komen positif, guys. Tapi kebanyakan komennya masalah yang dialami para petani. Mulai dari subsidi pupuk, oknum tengkulak, dan jenis-jenis pertanian yang membuat saya berpikir data pertanian Indonesia bagaimana? Ada atau tidak? Real time atau berkala? Oke, saya bukan petani, ini faktanya. Di konten saya selanjutnya nggak akan membahas masalah cara bertani, cara menanam, atau teknik bertani. Tapi faktanya orang tua saya petani sampai sekarang. Dan dari sinilah saya baru sadar orang tua saya dari dulu saya kecil sampai sekarang nggak pernah tanya pemerintah desa maupun pemerintah daerah masalah berapa luas lahannya, apa yang ditanam, apa kendala di lapangan, dan lain-lain. Dari sini saya berpikir bagaimana pemerintah Indonesia menentukan kebijakan pertanian dan pangan. Bahkan kebijakan memajukan petani di Indonesia. Jika nggak ada data yang valid dan real time, guys. Oke, biar nggak salah paham, yang kita bahas kali ini adalah pertanian Indonesia yang sekupnya sangat luas. Jadi sudut pandang jangan petani di desa kalian atau di daerah kalian yang sekupnya lebih kecil. Dan kembali ke topik masalah data. Tahukah kamu hingga hari ini kita masih bingung berapa luas sawah di Indonesia? Dalam data Kementerian Pertanian tahun 2018 disebutkan luas baku sawah Indonesia adalah 7,1 juta hektar. Tapi menurut BPS dan BIG, hasil pemotretan citra satelit, ini menunjukkan selisih angka yang cukup besar dari data BPS dan Bidata, guys. Dan bisa jadi penentu nasib swasembada pangan kita loh, guys. Lebih parahnya lagi, data mengenai jumlah petani aktif pun simpang siur, guys. Gila nggak tuh? Dalam sesi pertanian, petani kecil, buruh tani, hingga pemilik lahan kerap disatukan dalam kategori yang sama. Padahal kebijakan bantuan, subsidi, hingga distribusi pupuk dan benih sangat tergantung pada ketepatan data tersebut, guys. Bayangkan kita menyelesaikan krisis pangan nih, tapi peta data pangan kita buram. Bagaimana negara bisa mengatur distribusi pangan jika tidak tahu siapa menanam apa, di mana dan kapan panennya? Negara bisa saja mengeluarkan dana triliunan untuk program pertanian, tapi hasilnya nihil, karena semua disusun berdasarkan data yang lemah, bahkan asal-asalan. Sementara itu negara seperti Jepang, Thailand punya sistem data pertanian presisi dan sangat kuat, berbasis teknologi dan pembaruan rutin, guys. Maka dari itu tidak heran mereka bisa mengekspor hasil pertanian bernilai tinggi. Sementara kita justru berkutik dengan subsidi yang bocor, gagal panen lah, masalah yang masih begitulah. Oke, selanjutnya saya bahas dalam 5 chapter dan kita mulai aja di chapter pertama. Salah satu pondasi yang penting dalam pembangunan ketahanan pangan nasional adalah data pertanian yang akurat dan terintegrasi, guys. Di Indonesia, data pertanian selama ini berasal dari beberapa sumber utama, yaitu Kementerian Pertanian atau Kementan, Badan Pusat Statistik atau BPS, dan Badan Informasi Geospasial atau BIG. Namun ketiga institusi ini tidak selalu memiliki data yang sinkron. Ini kan lucu. Bahkan kerap menjadi selisih angka yang cukup mencolok, guys. Sebagai contoh nih, pada tahun 2018 Presiden Joko Widodo mengkritik beberapa data luas lahan sawah antara kementerian dan BPS. Data pertanian kita umumnya masih bersifat sangat umum dan sederhana. Misalnya nih, jika ada petani menanam padi yang dicatat hanya jenis komunitasnya, yaitu padi. Tidak ada informasi lebih rinci seperti varietas padinya, metode tanamnya, tanam pindah atau hidroponik, penggunaan pupuknya, rotasi tanamnya, tanggal tanam dan panennya, hingga potensi hasil per hektarnya. Padahal data seperti ini sangat krusial untuk merancang kebijakan pertanian berdasarkan bukti, guys. Sensus pertanian yang dilakukan oleh BPS setiap 10 tahun sekali dengan survei antara setiap tahun. Namun rentan waktu 10 tahun untuk membarui data jelas terlalu lama, guys. Di era pertanian modern yang serba cepat dan dinamis, perubahan pola tanam, geseran iklim, pergerakan pertanian ke sektor lain bisa jadi dalam hitungan bulan bahkan dekade, guys. Di lapangan seringkali data pertanian dan data lahan diperoleh dari aparat desa atau kelompok tani yang tidak melakukan pemutahiran data secara rutin. Banyak petani yang sudah alih profesi masih tercatat sebagai petani aktif. Banyak lahan tidur yang masih dianggap produktif dalam catatan pemerintah.
Dan akibatnya pemerintah seringkali membuat kebijakan berbasis ilusi data. Menyalurkan bantuan ke lahan atau petani fiktif atau gagal mengantisipasi gagal panen karena data produksi tidak mencerminkan realisasi di lapangan. Inilah sebabnya pertanyaan data pertanian di Indonesia ada atau tidak menjadi sangat relevan, karena kalau data tidak akurat maka sama saja seperti tidak ada. Selanjutnya kita bahas di chapter kedua. Jika kamu belum tahu, data adalah pondasi dari semua keputusan yang baik. Dalam sektor pertanian, data bukan hanya angka. Ia adalah nyawa dari sistem ketahanan pangan di Indonesia. Tanpa data yang akurat, negara seperti berjalan dalam gelap, guys. Tidak tahu berapa banyak petani yang masih aktif, berapa luas lahan yang produktif, apa saja yang sedang ditanam, dan kapan waktu panen tiba. Semua kebijakan menjadi tebak-tebakan, guys, bukan perencanaan. Bayangkan sebuah negara ingin mencapai swasembada pangan, tapi tidak tahu siapa yang menanam, di mana, dan berapa besar hasilnya. Ini seperti mencoba mengisi gudang logistik tanpa tahu kapasitas ruang dan berapa banyak stok yang dibutuhkan. Akibatnya oversupply atau kelangkaan bisa terjadi kapan saja. Bahkan kelangkaan bukan karena tidak ada stok, tapi karena distribusinya salah arah akibat datanya juga salah, guys. Contoh konkretnya, pentingnya data bisa dilihat pada program subsidi pupuk di Indonesia. Setiap tahun pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk subsidi pupuk. Tapi karena data petani dan lahan tidak akurat, subsidi sering tidak tepat sasaran. Petani yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bagian, sementara oknum yang tidak berhak justru mendapatkan kuota yang sangat besar. Ini kan aneh. Data juga penting untuk menghadapi ancaman iklim dan bencana alam, guys. Dengan data histori hasil panen, curah hujan, dan pola tanam, negara bisa merancang sistem early warning system untuk gagal panen atau serangan hama. Tanpa data ini, bencana akan datang tanpa peringatan dan respon pemerintah akan selalu terlambat, guys. Selain itu, data pertanian juga menjadi senjata utama dalam perdagangan internasional, guys. Negara yang memiliki data produksi dan kebutuhan yang jelas bisa dengan mudah memutuskan kapan harus ekspor dan kapan harus impor. Ini membuat kebijakan perdagangan pangan lebih efisien, tidak emosional, dan tidak merugikan petani lokal, guys. Negara juga membutuhkan data yang detail untuk merancang pendidikan dan pelatihan petani yang sesuai. Jika data menunjukkan sebagian besar petani di wilayah tertentu menanam jagung dengan metode konvensional, maka pelatihan penanaman jagung yang menjadi relevan. Tapi kalau datanya salah, pelatihan yang diberikan bisa jadi nggak nyambung dengan kebutuhan di lapangan, guys. Kesimpulannya, data pertanian bukan hanya soal di atas kertas, guys, tapi alat kendali utama negara dalam menjaga perut rakyat tetap kenyang. Tanpa data, pertanian akan terus menjadi sektor penuh spekulasi, bukan strategi. Selanjutnya kita bandingkan dengan negara-negara yang lebih oke di chapter 3, guys. Jika kita ingin belajar tentang pentingnya data dalam pertanian, Thailand dan Jepang adalah dua contoh nyata bagaimana negara bisa membangun sistem pertanian yang kuat berbasis data, guys. Kita bahas Thailand nih, terdepan dalam regional data pertanian. Thailand adalah salah satu negara pengekspor hasil pertanian terbesar di Asia Tenggara, suka tidak suka. Mereka bukan hanya unggul dalam produksi, tapi juga dalam pengolahan data pertanian, guys. Pemerintah Thailand memiliki sistem digitalisasi pertanian yang disebut AgriMap. Sistem ini mengintegrasikan data tanah, iklim, jenis tanaman, hasil panen, hingga rekomendasi tanaman unggul untuk setiap wilayah. Semua berbasis data digital dan satelit, guys. Setiap petani di Thailand terdata dengan ID yang unik, termasuk data lahan, komoditas yang ditanam, dan riwayat produksinya. Dengan data ini, pemerintah bisa menyesuaikan bantuan pupuk, alat, dan bibit berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi tiap petani, guys. Hal ini membuat subsidi menjadi tepat sasaran dan produktivitas meningkat secara signifikan, guys. Selanjutnya kita bahas negara Jepang, pertanian presisi berbasis teknologi tinggi. Kalau negara ini udah pasti. Sementara itu, Jepang telah lama dikenal sebagai negara dengan pertanian berbasis teknologi tinggi. Meskipun jumlah petaninya sedikit dan lahannya terbatas, salah satu kunci sukses mereka adalah data yang sangat presisi, yes. Jepang menggunakan Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, dan drone dalam sistem pertaniannya.
Misalnya sensor-sensor di lahan pertanian secara real time mengirim data tentang suhu, kelembapan, dan kondisi tanah ke pusat data. Petani bisa memantau semua informasi ini dari ponsel mereka, lalu mendapatkan rekomendasi kapan harus menyiram, memupuk, atau memanen. Semua dilakukan berbasis data, bukan intuisi. Pemerintah Jepang juga punya Agricultural Data Correlation Platform yang mengumpulkan dan membagikan data pertanian dari seluruh Jepang secara terbuka. Lembaga riset, startup pertanian, dan petani bisa mengaksesnya untuk inovasi. Selanjutnya kita bandingkan nih dengan Indonesia. Di Indonesia banyak petani bahkan tidak memiliki sertifikat tanah, apalagi ID petani digital. Data produksi masih dikumpulkan manual dan sistem digitalisasi baru terbatas di daerah-daerah percontohan. Thailand dan Jepang sudah menjadikan data sebagai senjata utama pertanian modern. Sementara Indonesia masih berkutat pada pencatatan manual yang rentan manipulasi dan tidak terbarukan. Padahal jika data bisa dibenahi, potensi Indonesia jauh lebih besar dari kedua negara tersebut, guys. Gimana menurut kalian? Kita lanjut ke chapter 4. Memiliki data pertanian yang lengkap, detail, dan terintegrasi bukan sekedar soal administrasi, melainkan kunci menuju kemajuan pangan, efisiensi anggaran, dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kali ini saya mau membahas 5 keuntungan jika suatu negara mempunyai data pertanian yang sangat-sangat akurat, guys. Yang pertama, kebijakan lebih presisi. Dengan data yang kuat, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran. Misalnya, jika diketahui bahwa daerah A kekurangan air dan cocok untuk palawija dibandingkan padi, maka program dukungan akan diarahkan sesuai potensi lokal. Tidak ada lagi pendekatan seragam nasional yang justru memboroskan anggaran karena tidak cocok dengan kondisi wilayah, guys. Yang kedua, efisiensi anggaran pertanian. Bayangkan jika bantuan subsidi pupuk, bibit, dan alat pertanian hanya diberikan kepada petani yang benar-benar aktif, memiliki lahan produktif, dan terverifikasi secara digital. Pemerintah bisa menghemat triliunan rupiah dari kebocoran subsidi, sekaligus meningkatkan aktivitas program. Tidak ada lagi cerita petani fiktif menerima bantuan atau petani kecil yang malah tak kebagian bantuan, guys. Yang ketiga, manajemen logistik dan cadangan pangan yang akurat. Dengan sistem data yang real time, pemerintah bisa memantau stok pangan di berbagai daerah, kapan panen terjadi, di mana ada surplus, dan wilayah mana yang kekurangan. Hal ini memungkinkan sistem logistik yang efisien serta menjaga harga tetap stabil. Bahkan cadangan pangan nasional bisa dirancang berbasis prediksi akurat, bukan spekulasi lagi, guys. Yang keempat, transformasi pertanian menuju industri modern. Data menjadi fondasi untuk petani modern berbasis teknologi atau smart farming. Dengan data mikro seperti kondisi tanah, iklim mikro, hingga jenis hama yang menyerang, maka penggunaan teknologi seperti drone, sensor tanah, hingga AI bisa diimplementasikan secara optimal. Ini akan membuka jalan menuju pertanian presisi dan meningkatkan produktivitas, guys. Yang kelima, daya saing global. Negara dengan data pertanian yang kuat akan memiliki kekuatan tawar dalam perdagangan internasional. Negara tahu kapan harus ekspor nih, komoditas mana yang punya potensi premium, dan bagaimana menjaga kualitas sesuai standar global. Sertifikasi produk pun lebih mudah karena data asal-usul dan produksi bisa dilacak, guys. Dengan semua keuntungan ini, jelas bahwa data pertanian bukan hanya urusan kementerian, tapi kepentingan nasional, guys. Jika dikelola dengan serius, data bisa menjadi modal besar untuk menjadi Indonesia lumbung pangan dunia, guys. Gimana menurut kalian? Dan kita lanjut di chapter kelima. Ketika sebuah negara memiliki data pertanian dan data petani yang kuat, besar, dan terintegrasi, dampaknya sangat luas. Tidak hanya sektor pangan, tapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, hingga geopolitik. Data bukan hanya mencatat, ia menciptakan perubahan yang nyata di lapangan, guys. Oke, kita bahas yang pertama, kesejahteraan petani meningkat. Data yang valid memungkinkan pemerintah mengetahui siapa petani yang benar-benar aktif, berapa luas lahan yang digarap, dan apa komunitas yang ditanam. Dengan begitu, bantuan yang diberikan menjadi tepat sasaran. Petani kecil yang selama ini tertinggal bisa diprioritaskan dalam pemberdayaan dan akses modal. Ketimpangan antara petani besar dan kecil bisa ditekan, guys.
Dan lebih jauhnya, data ini bisa membuat akses petani terhadap perbankan dan asuransi pertanian. Lembaga keuangan akan lebih percaya memberikan kredit jika profit petani dan potensi hasil tanamnya bisa dilacak dengan sangat jelas, guys. Yang kedua, produktivitas nasional meningkat. Dengan mengetahui kapan petani tanam dan panen, pemerintah bisa menyesuaikan kalender tanam nasional yang cerdas, menghindari panen serentak yang menurunkan harga, serta memperhitungkan siklus cuaca dan ketersediaan air. Data juga memungkinkan evaluasi metode tanam terbaik, komunitas unggulan per wilayah, dan menerapkan teknologi pertanian yang lebih tepat sasaran, guys. Yang ketiga, ketahanan pangan yang tangguh. Negara yang memiliki data pertanian real-time bisa merespon lebih cepat terhadap ancaman krisis pangan. Misalnya nih, di suatu daerah terjadi kekeringan atau serangan hama, sistem akan mendeteksi lebih dini, dan intervensi dapat dilakukan negara dengan segera. Ini mencegah kerugian besar dan menjaga ketersediaan pangan secara merata, guys. Yang keempat, investasi dan inovasi bertumbuh. Investor baik lokal maupun asing lebih tertarik menanam modal jika ada data pasar dan produksi yang transparan. Startup pertanian, riset universitas, dan program CSR perusahaan bisa menargetkan wilayah secara spesifik karena tahu profil pertanian tiap daerah. Akhirnya ekosistem inovasi pertanian tumbuh sangat pesat, guys. Yang kelima, pengambilan keputusan politik yang berbasis data. Data yang besar dan akurat menjadikan negara tidak lagi membuat kebijakan berdasarkan lobby atau tekanan politik semata. Semua keputusan bisa berbasis bukti, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Hasilnya, kepercayaan publik meningkat dan kebijakan lebih berdampak di akar rumput. Kesimpulannya, data adalah alat transformasi. Negara yang memiliki kendali atas datanya sendiri akan memiliki kendali atas masa depan pangannya, guys. Dan kita sampai di kesimpulan dari keseluruhan pembahasan kita. Tengah tantangan besar seperti perubahan iklim, lonjakan harga pangan global, dan ancaman krisis ekonomi, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas lahan pertaniannya, tetapi seberapa dalam pemahamannya terhadap lahan itu sendiri. Pemahaman ini hanya mungkin terwujud jika kita memiliki data yang akurat, detail, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, guys. Sayangnya, realisasi di Indonesia masih menunjukkan bahwa data pertanian kita lemah, parsial, bahkan kerap menyesatkan. Di satu sisi, kita bangga menyebut diri sebagai negara agraris. Namun di sisi lain, kita tidak mampu menjawab pertanyaan sederhana. Berapa luas lahan produktivitas sebenarnya? Siapa petani aktif hari ini? Apa saja komoditas yang ditanam dan kapan mereka panen? Negara seperti Thailand dan Jepang telah membuktikan bahwa data adalah fondasi pertanian modern. Dengan sistem data yang rapi dan presisi, mereka mampu menentukan kebijakan pangan, mendorong efisiensi, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dan hasilnya bukan sekedar statistik, tapi ketahanan pangan yang nyata dan daya saing di pasar global, guys. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, iklim tropis, tanah subur, tenaga kerja melimpah, tapi tanpa data yang memadai, semua itu seperti harta karun yang terkubur. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menunda digitalisasi dan pendataan sektor pertanian secara besar-besaran, guys. Ini bukan sekedar tugas Kementerian Pertanian, tapi proyek kebangsaan yang menyangkut masa depan kita bersama, guys. Sudah saatnya kita berhenti bertanya, data pertanian Indonesia ada atau tidak, dan mulai bergerak menuju jawaban tegas, ada, lengkap, dan bisa diandalkan. Karena hanya dengan data kita bisa merancang masa depan petani yang adil, berdaulat, dan makmur. Oke, apalagi nih masalah pertanian? Coba kalian tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat buat kalian.